Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, gedung-gedung menjulang seperti dinding kaca yang memantulkan kesombongan manusia. Di salah satu puncaknya, seorang pria berdiri di balik jendela besar yang menghadap ke arah langit yang berwarna baja dingin, mahal, dan tanpa ampun. Namanya Rendra Mahadewa, seorang pengusaha properti dan keuangan yang namanya menancap di papan-papan reklam, majalah bisnis, dan acara gal yang penuh tawa palsu. Namun di matanya kini tak ada cahaya kemenangan, hanya seberkas lelah yang disembunyikan di balik setelan mahal. Di tangannya, segelas bourbon nyaris tak tersantun. Ia menatap pantulan dirinya di kaca sosok lelaki 40 tahun yang pernah menaklukkan segalanya. Tapi kini seperti bayangan yang kehilangan tubuhnya sendiri. Semuanya bermula dari kehilangan. Istrinya meninggal 2 tahun lalu kecelakaan mobil di Tol Jagorawi, malam hujan deras, dan sebuah panggilan telepon yang mengubah hidupnya menjadi reruntuhan. Sejak hari itu, Rendra menjadi 2 orang. Yang satu sibuk menyembunyikan kesedihannya di balik tumpukan kontrak, tender, dan investasi. Yang satu lagi hanyalah manusia kosong yang menatap malam dan bertanya-tanya, kenapa Tuhan begitu diam? Namun di rumahnya yang megah di kawasan Menteng, ada seseorang yang membuatnya masih mau pulang. Raka, anak semata wayangnya, usia 9 tahun, duduk di kursi roda sejak lahir. Otot-ototnya lemah, kakinya tak bisa menopang tubuhnya sendiri. Tapi Raka selalu tersenyum-senyum lembut, tulus, seperti sepotong cahaya kecil yang terselip di kegelapan hati ayahnya. Kadang Rendra bertanya dalam hati, apa gunanya kekayaan jika aku tak bisa membuat anakku berjalan? Namun malam itu, Rendra pulang lebih larut dari biasanya. Mobil hitamnya menembus jalan Sudirma yang basah oleh sisa hujan. Radio di dashboard memutar lagu lawas, tapi pikirannya melayang ke proyek yang terancam gagal, ke saham yang jatuh, ke lubang kosong di rumahnya yang bahkan tidak bisa diisi oleh tawa anaknya. Saat ia melewati perempatan kecil di daerah Senen, mobilnya melambat. Di sisi jalan, seorang gadis berdiri di bawah rintik hujan, mengenakan jaket tipis, memeluk map lusur di dadanya. Wajahnya pucat, tapi matanya hidup. Rendra menoleh hanya sekilas dan entah mengapa, ia menepikan mobilnya. Permisi, Pak. Gadis itu mendekat dengan suara pelan. Bapak tahu arah ke rumah sakit Harapan? Rendra membuka jendela. Rumah sakit Harapan? Dekat kok. Kamu jalan lurus, lalu belok kiri di lampu merah kedua. Gadis itu menunduk sopan. Terima kasih, Pak. Tapi Rendra belum menutup jendela. Kamu kerja di sana? Tanyanya, sekadar basa-basi. Tidak, Pak. Saya mau antar obat buat adik saya. Dia dirawat di sana. Ada sesuatu di nada suaranya, kejujuran yang sederhana, tapi menampar. Rendra tidak tahu kenapa ia tiba-tiba berkata, masuk saja. Saya antar. Gadis itu tampak ragu. Tidak apa-apa, Pak. Saya sudah. Ayo. Hujan makin deras. Gadis itu akhirnya masuk. Dari dekat, Rendra melihat wajahnya lebih jelas. Umur sekitar 22 tahun. Kulit sawo matang, rambutnya agak kusut oleh hujan. Namanya Nayeng. Sepanjang perjalanan, mereka tak banyak bicara. Hanya suara hujan di kaca depan dan lampu-lampu kota yang berlari di kaca jendela. Tapi di dalam keheningan itu, ada sesuatu yang lembut, sesuatu yang membuat Rendra, entah kenapa, merasa seperti sedang mengantar bagian dari dirinya yang pernah ia lupakan. Ketika mereka tiba di rumah sakit, Naya menunduk berterima kasih. Saya tidak tahu harus bagaimana berterima kasih, Pak. Rendra hanya tersenyum tipis. Tidak perlu. Jaga adikmu. Namanya Raffi, kata Naya pelan. Dia suka menggambar, walau tangannya gemetar. Anak yang kuat, jawab Rendra. Naya menatapnya sejenak seolah melihat sesuatu di balik tatapan lelah pria itu. Bapak juga, katanya sebelum pergi. Hanya 2 kata, tapi menancap dalam. Rendra menatap punggungnya yang hilang di antara lorong rumah sakit. Ada sesuatu di dadanya yang bergerak, bukan perasaan cinta, bukan juga iba. Lebih seperti rasa yang sudah lama tidur, kini bangun perlahan. Rasa ingin hidup kembali. Malam itu, Rendra pulang ke rumahnya yang sunyi.
Raka sudah tertidur di kamarnya, kursi rodanya di samping ranjang. Rendra duduk di tepi ranjang, mengusap rambut anaknya yang halus, dan berbisit. "Maaf nak, papa belum bisa membuat semuanya baik." Raka menggeliat dalam tidur, lalu berkata lirih tanpa sadar, "Papa, jangan sedih terus." Rendra menunduk, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia menitikkan air mata tanpa bourbon, tanpa sorotan lampu kota, hanya kesunyian, dan suara detak jam yang mengingatkan bahwa waktu tetap berjalan, bahkan bagi hati yang terluka. Pagi datang seperti janji yang belum ditepati. Langit Jakarta berwarna abu-abu lembut, dan sinar matahari hanya menembus jendela setengah hati. Rendra duduk di ruang makan, menatap sarapan yang tak disentuh. Di hadapannya, Raka sedang melipat kertas dengan jemarinya yang kurus berusaha membuat burung kertas seperti yang dia lihat di video semalam. "Papa, burungnya bisa terbang. Kalau aku tiup?" tanyanya dengan mata berbinar. Rendra tersenyum, pura-pura yakin. "Kalau kamu percaya, bisa." Raka mengangguk, meniup perlahan, dan kertas itu jatuh di meja. Ia tertawa kecil. "Mungkin aku kurang percaya." Tawa kecil itu menampar lembut hati Rendra. Ia tahu, setiap tawa anaknya adalah keajaiban kecil yang menolak mati. Meski tubuhnya tak sekuat anak-anak lain. Di kantor, Rendra mencoba menenggelamkan diri dalam rapat dan laporan. Tapi pikirannya berkali-kali kembali pada wajah Naya, gadis sederhana yang ia temui di tengah hujan. Ada sesuatu dalam tatapannya, seperti ketenangan yang tidak bisa dibeli. Sore hari, tanpa rencana, Rendra melewati lagi jalan menuju Rumah Sakit Harapan. Ia memutar setir ke sana, seolah ada magnet halus yang menariknya. Di depan rumah sakit, ia melihat Naya duduk di bangku taman, mengenakan seragam sukarelawan. Tangannya memegang buku gambar, wajahnya teduh. Rendra turun dari mobil. "Naya," gadis itu menoleh, sedikit terkejut, tapi tersenyum. "Pak Rendra?" "Ya, aku. Kebetulan lewat." Naya menutup bukunya. Kebetulan bisa juga jadi panggilan. "Pak." Mereka duduk bersama di bangku taman. Dari jendela rumah sakit, terlihat anak-anak yang sedang bermain terapi di ruang fisioterapi. Salah satunya seorang bocah dengan kakek yang belum kuat berdiri menatap mereka sambil tersenyum. "Itu Raffi," kata Naya pelan. "Dia bilang mau cepat sembuh, supaya bisa bantu mama jual nasi uduk lagi." Rendra menatap anak itu lama. Dalam benaknya, wajah Raka muncul. "Anakmu kuat," katanya. "Bukan anak," jawab Naya pelan. "Adit, sejak orang tua kami meninggal, aku yang jagain dia." Keheningan jatuh di antara mereka. Tapi bukan keheningan yang canggung, lebih seperti dua orang asing yang tiba-tiba mengerti kesepian satu sama lain. "Kerjamu di sini?" tanya Rendra. Naya mengangguk. "Sukarelawan bagian anak. Nggak dibayar, tapi aku suka. Mereka bikin aku ingat kenapa dunia masih pantas diperjuangkan." Kata-kata itu menusuk Rendra pelan. Ia sudah lama lupa bagaimana rasanya bekerja karena cinta. Bukan karena angka. Hari itu menjadi awal dari pertemuan-pertemuan kecil berikutnya. Rendra mulai sering datang, kadang pura-pura ada urusan donasi, kadang hanya membawa mainan untuk anak-anak di sana. Raka pun akhirnya diajak berkenalan dengan Naya dan Raffi. Pertemuan pertama mereka penuh canggung, tapi juga hangat. "Nama kamu Raffi?" tanya Raka, tersenyum dari kursi rodanya. "Iya," jawab Raffi, memegang tongkat kecil di tangannya. "Aku suka menggambar." "Kamu?" "Aku suka membaca." "Tapi aku nggak bisa jalan?" Raffi tersenyum. "Nggak apa, aku juga dulu nggak bisa berdiri. Tapi Kak Naya bilang, yang penting hati kita tetap berdiri." Naya yang duduk di dekat mereka menatap keduanya, dua anak kecil dengan tubuh yang rapuh, tapi semangat yang tak bisa dipatahkan. Sementara di sisi lain ruangan, Rendra memperhatikan diam-diam. Ada sesuatu yang menghangat dalam dadanya yang lama beku. Seolah dua anak itu sedang mengajarinya arti bertahan. Hari demi hari berlalu. Rendra mulai berubah tanpa sadar. Ia tak lagi pulang larut malam, tak lagi menenggak bourbon sebelum tidur. Ia mulai mengantar Raka ke sekolah terapi,
kadang singgah ke rumah sakit untuk membawa Naye dan Raffi makanan kecil. Rumahnya yang dulu sunyi kini sering dipenuhi suara tawa Raka dan Raffi, atau canda lembut Nain yang sedang membantu di dapur. Aroma kehidupan perlahan kembali menembus dinding marmer dan kaca. Namun perubahan selalu menimbulkan pertanyaan dari dunia luar. Rekan-rekan bisnis Rendra mulai bertanya-tanya kenapa ia jarang hadir di rapat. Mengapa proyek besar yang dulu ia kejar mati-matian kini tertunda? Salah satu rekannya, Adimas teman lamanya yang kini menjadi mitra utama perusahaannya, menegur di ruang rapat Rendra. "Kamu berubah. Ini bukan kamu yang dulu." Rendra menatapnya tanpa marah. "Mungkin memang bukan, kalau kamu terus begini. Perusahaan bisa kehilangan tender besar. Kalau harus kehilangan itu, supaya aku nggak kehilangan diriku sendiri. Aku nggak apa-apa." Adimas tertawa kecil. "Kamu mulai bicara kayak pendeta, bukan pendeta," jawab Rendra pelan. "Cuma orang yang mulai sadar berapa mahal harga tenang." Sore itu, setelah rapat, Rendra keluar ke balkon kantornya. Langit Jakarta mulai berwarna oranye. Dari kejauhan, suara azan maghrib menggema, memantul di antara gedung-gedung tinggi. Ia menatap ke bawah mobil-mobil yang mengalir seperti suhai cahaya, manusia yang bergegas. Semua sibuk mengejar sesuatu yang tak terlihat. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, ia tahu, ia juga dulu salah satu dari mereka. Tapi kini, ada sesuatu yang berubah. Senyum Raka, tatapan tulus Naye, tawa kecil Raffi. Mereka membuatnya mengerti, tidak semua kekayaan bisa dihitung dengan angka. Dan tidak semua keajaiban perlu disembunyikan di balik daun. Namun, sebagaimana setiap cahaya, selalu ada bayangan yang menunggu di belakangnya. Dan bayangan itu mulai mendekat. Beberapa bulan berlalu seperti musim yang enggan pergi. Rumah Rendra kini bukan lagi istana dingin, melainkan tempat di mana tawa, aroma makanan sederhana, dan musik lembut sering terdengar. Naye, yang semula hanya datang membantu terapi Raka di akhir pekan, kini hampir setiap hari hadir bukan sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari kehidupan kecil mereka. Kadang Raka dan Raffi duduk di taman belakang rumah, menggambar burung, pohon, atau langit dengan warna yang berani. Naye duduk di dekat mereka, membaca puisi dari buku lusuh peninggalan ibunya. Rendra sering memperhatikan dari jauh, dengan senyum yang jarang, ia sadari muncul di wajahnya. Ada sesuatu dalam suasana itu yang membuatnya lupa bahwa dunia pernah kejam. Namun kebahagiaan, seperti kaca, rapuh bila disentuh dengan tangan yang salah. Suatu sore, ketika hujan turun lagi di Menteng, bel pintu rumah Rendra berbunyi. Seorang pria dengan jas mahal berdiri di depan pintu Adimas. Wajahnya tampak tegang, tapi suaranya tenang. "Kita perlu bicara, Ren." Mereka duduk di ruang kerja Rendra. "Aku dengar kamu mau batalkan proyek di BSD," kata Adimas tanpa basa-basi. Rendra menatapnya. "Ya, aku nggak mau gusur kampung itu. Ada seratusan keluarga di sana. Anak-anak, sekolah kecil. Aku nggak mau ulang kesalahan yang sama." "Kesalahan?" Adimas tertawa pendek. "Itu bisnis. Dunia nggak bisa jalan kalau semua orang pakai hati." Rendra diam lama, lalu berkata pelan, "Mungkin dunia justru berhenti karena kita berhenti pakai hati." Adimas menggeleng kecewa. "Kamu berubah, Ren. Semua ini karena siapa? Perempuan itu?" Rendra menatap tajam. "Hati-hati bicara, Mas. Terserah kamu mau marah atau enggak, tapi semua orang di kantor tahu. Gadis yang kamu bantu di rumah sakit itu, orang-orang lihat dia sering di rumahmu. Kamu pikir omongan nggak jalan?" Suasana mendadak sunyi. Hujan di luar terdengar lebih keras. "Kalau kamu mau jatuh cinta lagi, itu urusanmu," lanjut Adimas. "Tapi kalau karena itu kamu hancurin reputasi perusahaan, aku nggak bisa diam." Rendra berdiri. "Aku nggak jatuh cinta untuk mainan, Mas. Aku cuma belajar jadi manusia lagi." Adimas berdiri juga, tapi wajahnya mengeras. "Kalau kamu terus begini, Dewan akan mencabut hakmu sebagai direktur utama. Aku nggak mau, tapi mereka sudah bicara." Dan begitulah badai yang selama ini dia mulai menampakkan giginya.
Malam itu, Naya datang seperti biasa untuk menemani Raka belajar. Tapi suasana rumah terasa berat. Rendra duduk di ruang tamu termenung. Naya menatapnya dari jauh, lalu mendekat. Ada apa, Pak? Tidak apa. Jawabnya singkat. Kamu bukan tipe orang yang bisa bohong. Katanya lembut. Rendra tersenyum tipis. Terlalu banyak yang dipertaruhkan. Naya, aku takut kalau aku terus seperti ini, semua akan hilang. Yang semua itu apa? Perusahaanku, nama baikku, semua yang kubangun dari nol. Dan yang kamu dapat kalau bertahan. Rendra terdiam. Kesepian lagi? Lanjut Naya pelan. Kata-kata itu membuat Rendra menunduk. Ia sadar ketakutannya bukan kehilangan harta, tapi kehilangan kehangatan yang baru ia temukan. Namun kehangatan itu diuji lagi, lebih kejam kali ini. Seminggu kemudian, Raffi jatuh sakit. Parah. Infeksi di paru-parunya membuatnya sulit bernapas. Naya tak tidur semalaman di rumah sakit, duduk di samping ranjang adiknya. Menggenggam tangan kecil itu dengan doa yang tak punya bentuk, Rendra datang pagi-pagi dengan dokter dan bantuan yang bisa ia panggil. Tapi kondisinya tetap kritis. Maafkan saya, Naya, katanya di lorong rumah sakit. Saya harusnya bisa bantu lebih cepat. Naya menatapnya dengan mata merah. Bapak sudah banyak bantu. Tapi ada hal-hal yang gak bisa dibeli, bahkan dengan uang sebanyak apapun. Rendra menatapnya lama. Aku tahu, kadang, yang dibutuhkan cuma waktu dan keajaiban kecil. Keajaiban. Kata itu bergema di kepala Rendra seperti doa yang tak sempat ia ucapkan selama bertahun-tahun. Hari berganti hari, dan Raffi belum membaik. Rakan yang mendengar kabar itu dari Nayen, mulai murung. Ia sering duduk di kamarnya sambil menatap langit, seperti sedang berbicara pada seseorang yang tak terlihat. Papa, katanya suatu malam, boleh aku kasih sesuatu buat Raffi? Apa itu? Raka mengeluarkan burung kertas yang ia lipat dulu. Ini waktu aku tiup, dia nggak terbang. Tapi mungkin, kalau aku kasih ke Raffi, dia bisa? Rendra memandangi anaknya lama. Kamu yakin? Raka tersenyum. Kalau aku percaya, dia juga pasti bisa percaya. Malam itu juga, mereka berdua pergi ke rumah sakit. Raffi tidur dengan selang oksigen di hidungnya. Naya terkejut melihat mereka datang. Raka meminta izin duduk di samping ranjang. Raffi, katanya pelan, aku bawa burung kertas. Dia nggak bisa terbang waktu sama aku, tapi mungkin dia bisa kalau sama kamu. Raffi membuka mata setengah sadar, melihat burung kecil itu, dan tersenyum lemak. Terima kasih. Raka menatapnya serius. Kamu tahu nggak? Kak Naya bilang, kalau hati kita berdiri, tubuh kita bisa nyusul. Aku percaya kamu bisa berdiri suatu hari nanti. Air mata menetes di pipi Naya, dan di sudut ruangan. Rendra merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sebuah getaran kecil di dadanya. Seperti pintu lama yang berderit pelan dibuka. Beberapa hari kemudian, keajaiban itu benar-benar datang. Bukan seperti dalam film, bukan dengan cahaya surgawi atau musik lembut. Hanya pagi yang sederhana, dan pernapasan yang tiba-tiba membaik. Raffi mulai bisa tersenyum, bisa berbicara lagi. Dokter menyebutnya respons baik terhadap terapi. Tapi bagi Rendra, bagi Naya, bagi Raka itu jauh lebih dari sekadar istilah medis. Itu keajaiban yang tak terlihat. Tapi nyata, Rendra berdiri di depan jendela rumah sakit, menatap langit cerah untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Terima kasih, katanya pelan. Entah pada siapa, mungkin pada Tuhan. Mungkin pada kehidupan yang memberinya kesempatan kedua. Namun, seperti setiap cerita yang mendekati tera, bayangan terakhir belum pergi. Karena di luar sana, dunia yang ia tinggalkan belum selesai dengannya. Pagi itu, matahari terasa lebih hangat dari biasanya. Rumah sakit Harapan tampak ramai, tapi di dalam kamar kecil di lantai 2, suasana terasa damai. Raffi sudah bisa duduk tanpa bantuan. Naya memijat perlahan punggungnya, sementara Raka menunjukkan buku cerita yang baru mereka baca bersama. Rendra berdiri di pintu, memperhatikan dengan senyum lembut, senyum yang dulu asing bagi dirinya sendiri. Papa, panggil Raka, lihat.
Raffi bisa duduk sendiri. Rendra tertawa kesian. Hebat. Kamu lebih kuat dari burung kertas itu sekarang. Raffi tersenyum malu. Burungnya masih aku simpan. Om, aku janji. Kalau aku bisa jalan, aku mau kasih Laji ke Raka supaya dia bisa terbangin bareng aku. Mereka tertawa. Dan di tengah tawa itu, hidup terasa begitu sederhana, begitu benar. Namun kebenaran itu jarang bertahan lama di dunia yang dibangun di atas kepentingan. Hari itu juga, ketika Rendra keluar dari rumah sakit, sebuah mobil hitam berhenti di depan. Dua orang bersetelan rapi turun, menyapanya dingin. Pak Rendra, kami diminta menyampaikan surat dari Dewan Direksi. Rendra menerima amplop itu tanpa banyak bicara. Begitu membukanya, hatinya bergetar. Surat pemecatan. Efektif mulai hari ini. Semua saham pribadinya dibekukan, akses perusahaannya dicabut. Alasannya, pelanggaran etika profesional dan keterlibatan pribadi dengan pihak luar yang menimbulkan konflik kepentingan. Ia tak perlu menebak siapa yang mengatur ini. Adimas. Langit tiba-tiba tampak lebih rendah, lebih berat. Namun anehnya, Rendra tidak marah. Ia hanya merasa kosong. Tapi bukan kehampaan yang mematikan, melainkan ruang yang akhirnya siap diisi dengan sesuatu yang lebih benar. Ia menatap gedung perusahaannya dari kejauhan, lalu berkata pelan, "Aku sudah cukup lama jadi tahanan dalam rumah kaca. Sekarang waktunya keluar." Beberapa minggu setelah itu, hidup berubah drastis. Rendra menjual mobil mewahnya, pindah ke rumah yang lebih kecil di pinggir kota. Ia membuka sebuah yayasan kecil bersama Naya, Yayasan Cahaya Kecil. Tempat anak-anak sakit atau berkebutuhan khusus bisa bermain dan belajar tanpa rasa takut. Raka dan Raffi menjadi bagian dari kehidupan di sana, dua anak kecil yang kini seperti dua sisi dari satu harapan. Di taman belakang yayasan itu, sering terdengar tawa. Tawa yang dulu hanya hidup di mimpi, kini tumbuh nyata di bawah langit sederhana. Naya mengajar menggambar. Rendra mengurus administrasi dan donasi. Sementara Raka kadang membacakan dongeng untuk anak-anak lain yang masih di kursi roda. Suatu sore, Naya duduk di bawah pohon mangga, menatap Rendra yang sedang membantu anak-anak bermain layang-layang. "Pak Rendra," panggilnya pelan. "Ya, pernah menyesal?" "Menyesal apa?" "Meninggalkan semua yang dulu Bapak punya." Rendra tersenyum tipis. "Aku nggak kehilangan apapun, Naya. Aku cuma berhenti menggenggam yang bukan milikku lagi. Dan sekarang aku belajar menggenggam hal-hal yang nggak bisa dijual." Naya menunduk, tersenyum samar. "Aku senang dengar itu." Angin sore mengusap wajah mereka. Di kejauhan, Raka dan Raffi berteriak gembira. Layang-layang pertama mereka akhirnya terbang tinggi. Namun di tengah kebahagiaan itu, sesuatu datang tanpa tanda. Suatu malam, Rendra menemukan Raka terbaring lemas di kamarnya. Napasnya pendek, kulitnya pucat. Tanpa pikir panjang, Rendra menggendongnya ke mobil dan melaju ke rumah sakit dengan tangan gemetar. Diagnosis datang cepat, komplikasi parah akibat infeksi lama yang kambuh. Dokter menjelaskan dengan hati-hati. Tapi kata-katanya berputar kabur di kepala Rendra. Yang dia tahu hanya satu, dunia kembali menantangnya untuk percaya. Di ruang ICU, suara mesin monitor berdetak pelan. Raka tidur dengan oksigen menutupi wajahnya. Rendra menggenggam tangan kecil itu. Air matanya jatuh, tanpa bisa ditahan. "Nah, Papa janji nggak akan tinggalin kamu. Dulu Papa terlalu sibuk cari makna hidup. Padahal kamu udah jadi maknanya dari awal." Naya berdiri di belakangnya, menatap dengan mata berkaca-kaca. Ia memegang bahu Rendra. Pelan. "Dia kuat. Seperti kamu dulu waktu kehilangan istri. Tapi kali ini, kamu nggak sendiri." Malam itu panjang. Doa berulang kali meluncur tanpa suara. Hingga akhirnya, menjelang fajar, Rendra terlelap di kursi. Dan dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia melihat Raka berdiri di padang luas, diterpa cahaya kemasan. Anak itu memegang burung kertas di tangannya, tersenyum. "Papa," katanya lembut, "lihat. Burungnya terbang sekarang." Rendra ingin berlari mendekat, tapi langkahnya berat, seperti tertahan udara. "Jaga Mama, jaga Naya, jaga Raffi. Aku nggak pergi."
"Pa, aku cuma pulang duluan." Lalu cahaya itu menelan semuanya. Ketika Rendra terbangun, dunia terasa hening. Monitor di samping tempat tidur berhenti berdeta. Pemakaman kecil itu dihadiri hanya beberapa orang Naya, Raffi, dan beberapa anak yayasan. Hujan turun lembut. Rendra berdiri diam, tanpa payung, membiarkan air mengguyur wajahnya. Ia tak lagi menangis. Air matanya sudah habis di malam sebelumnya. Setelah semua orang pulang, hanya Naya yang tinggal. Ia berdiri di sampingnya, diam lama. "Aku tahu kamu nggak mau dengar ini sekarang," katanya pelan, "tapi Raka nggak pernah benar-benar pergi. Dia tinggal di semua anak yang kamu tolong." Rendra mengangguk. "Aku tahu, tapi kalau kamu terus berdiri di sini, kamu cuma bikin dia sedih di sana." "Dia bilang burungnya udah bisa terbang," bisik Rendra. "Ya," jawab Naya, menatap langit. "Dan sekarang giliran kamu yang harus belajar terbang juga." Setahun kemudian, Yayasan Cahaya Kecil berkembang. Banyak anak dari berbagai kota datang belajar, bermain, sembuh perlahan. Di dinding ruang utama, terpajang foto besar Raka sedang tersenyum sambil memegang burung kertasnya. Di bawahnya, tertulis kalimat sederhana, "Keajaiban itu tidak selalu membuat kita tertawa, kadang ia datang lewat kehilangan." Agar hati kita belajar mencintai tanpa takut lagi, Rendra kini berjalan dengan langkah ringan. Ia tak lagi memakai jas mahal, tak lagi dikelilingi kemewahan. Tapi setiap pagi, ia disambut tawa anak-anak dan suara Naya yang memanggilnya untuk sarapan. Dan di suatu sore, saat langit mulai jingga, seekor burung kertas terbang tertiup angin dari jendela ruang bermain melayang tinggi, berputar, lalu menghilang di balik cahaya senja. Rendra menatapnya lama, tersenyum, dan berbisik pelan, "Terbanglah, Nak. Papa udah lihat. Keajaiban itu nyata."